Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wasallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah. Aslih lana sya'nana kullah. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم من علينا بصيام رمضان وبقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم من علينا بصيام رمضان وبقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم من علينا ووفقنا لصيام رمضان وبقيامه إيمانا واحتسابا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Jemaah kekasih Allah yang masih bersabar duduk sejenak di Masjid As-Salihin setelah melaksanakan salat fardu berjemaah subuh ya. Nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada umat manusia, kepada hambanya di pagi hari adalah nikmat salat subuh berjemaah di rumah Allah. Subhanallah, kita sudah dikasih ya, bukan suka-suka dapat datang kalau tidak dipilih Allah. Bukan suka dapat datang. Tengok ayat dalam surah peringatan Allah dalam surah Al-Insan. Katanya orang yang datang itu adalah dengan pilihan Allah. Boleh dilihat halaman 580. 580. Sebelum kita nanti menyorot ayat ini baca imam tadi ya, surah Al-Ghasyiyah. Lihat 580 ayat 29, 30, 31. Boleh kita baca sama-sama ya. Halaman 580, 580 ayat 29, 30, 31. Terakhir tu ya. In hazi tazkirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi tazkirah. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم عافنا واعف عنا يا رب. إن هذه تذكرة. Ayat kalamullah ini tazkirah. Ayat Quran ini tazkirah. Faman syaa ittakhadha ila rabbi sabila. Siapa yang mau, carilah jalannya. Usahalah mencapai tazkirah ini, mendengar tazkirah, menyampaikan tazkirah, mengamalkan tazkirah, menerapkan tazkirah ini. Namun wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tak boleh buat apa-apa kecuali kalau Allah menghendaki kamu. Kalau Allah tak kehendaki datang ke subuh, sembahyang subuh, tidak akan datang dia. Kalau Allah tidak menghendaki, dia tak akan datang. Jadi Allah sudah menghendaki kita untuk datang pagi ini. Allah sudah memilih kita. Ini pilihan Allah. Masyiatullah. Inna Allah kana aliman hakima. Allah tu maha alim, Allah tu maha hakim. Allah tu maha tahu, Allah tu maha bijaksana. Berapa orang yang dipilihnya, itu Allah lebih tahu. Kenapa orang itu terpilih?
Allah lebih tahu kenapa orang itu dipilih. Kenapa ramai yang tak terpilih? Allah lebih tahu. Kenapa dulu peratus yang datang tuh mungkin 99% ya di zaman Rasulullah SAW, sehingga yang tak datang dipanggil namanya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Kenapa tinggi peratus yang datang? Karena imannya tinggi. Mereka dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, dekat dengan rumah Allah. Kenapa tak datang? Iman bermasalah. Quran tidak ada di hati, space Quran kecil di hatinya. Subhanallah. Innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha alim, maha tahu, maha hakim, maha bijaksana. Tengok ayat terakhir. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan orang yang terpilih dalam rahmatnya. Mau ke masjid, mau pegang Quran, mau belajar. Allah akan memasukkan orang yang terpilih di dalam rahmatnya. Fi rahmatih, dalam rahmatnya. Masjid ini Baitur Rahmah. Masjid ini rumah rahmat. Itu maka kita masuk masjid, kita baca waftah li abwaaba rahmatik. Bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu ya Allah, pintu-pintu rahmatmu. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan orang yang dipilihnya dalam rahmatnya. Waz-zalimina 'adda lahum 'azaban alima. Orang yang zalim tersedia baginya azab yang pedih. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi yang mau datang tu insan pilihan Allah. Itu intinya. Baik, kita lihat sedikit ayat yang dibaca Imam tadi, surah Al-Ghasyiyah. Barangkali tahun ke tahun ya, jarang dibaca surah Al-Ghasyiyah sembahyang subuh di Masjid Salihin. Biasanya wadduha alam nashrah wattini. Memang bagus ya, tapi ini jarang dibaca. Jadi bila didengar tadi macam hidangan baru rasanya. Memang Quran itu semuanya hidangan baru ya. Surah Al-Ghasyiyah 26 ayat. Kalau kita sabar membacanya, ayo kita baca. Satu ayat nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Orang yang baca Quran di malam hari di masjid di rumah Allah, nilainya 1 ekor unta besar gemuk 1 ayat. Kemarin khutbah Jumat tajuknya kelebihan membaca Al-Quran. Tapi hadis ini tidak disebutkan dalam khutbah. Hadis sahih mengatakan siapa yang datang ke masjid di pagi hari kalau dia membaca Quran, nilainya 1 ayat 1 ekor unta besar gemuk. Sudah pernah dibawa hadis itu di sini. Ayo kita baca sama-sama meraih 26 ekor unta besar gemuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 592 ya. Halaman 592. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم نسأل الله العفو والعافية. Inna ilaina iyabahum. Coba lihat ayat 2 terakhir. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Semua manusia akan kembali kepada Allah. Nanti akan dibuka file masing-masing.
Summa inna alaina hisabahum, Allah akan menghisabnya. Kenapa tak datang sembahyang subuh akan ditanya nanti di sana. Ada kereta, banyak kereta di rumahnya sesuka hati memilih. Negara aman, aman. Jalan terang, terang. Bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan keampunan, bulan pintu jannah dibuka. Summa inna alaina hisabahum, mereka akan kami hisab nanti, kata Allah. Inna ilaina iyabahum, semua manusia akan kembali kepada Allah, nanti akan berkira dengan Allah. Sehat, sehat. Kuat, kuat. Mana anak-anak di masjid, mana anak muda di masjid, mana belia di masjid, mana belia masjid. Setiap masjid ada belia masjid, mana belia masjid? Inna ilaina iyabahum, semua manusia akan kembali kepada Allah. Summa inna alaina hisabahum, nanti berkira tuh, nanti berkira. Hisab, akan dihisab nanti di sana. Di mana waktu azan? Di mana waktu salat? Mana tahajudnya? Mana tilawahnya? Khutbah Jumat tentang tilawah kemarin ya, tentang baca Quran. Mana Qurannya? Dalam khutbah Jumat kemarin, bacaan Quran kita dikira per huruf. Surah Al-Ghasyiyah ini, kalau nak tengok hurufnya ya, tadi ayatnya 26, artinya 26 ekor unta dapat pagi ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hurufnya menurut catatan di sini 293 huruf. Bukan. 378 huruf. Surah Al-Ghasyiyah hurufnya 378 huruf. Kemarin dalam khutbah Jumat katanya baca Quran kira per huruf. Satu huruf 3 poin. Tengok ni ada khutbah Jumat di sini ya. Satu huruf 3 kebajikan. Subhanallah. Jumlah hurufnya berapa? Bismillahirrahmanirrahim 378. Ayo kita tambah dengan tadi Imam baca surah Al-Ma'un. Kita tambah dengan surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi ya, halaman 602. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق العظيم نسألك العفو والعافية ويمنعون الماعون. 7 ayat tambah 26 artinya 33 ayat, 33 ekor unta di pagi ini. Rugi tidak merebut unta. Tapi itulah ya, dalam khutbah Jumat belum termuat lagi hadis tu. Hadis sahih. Hadis sahih. Kalau mau hadisnya besok lusa boleh dibawa ya. Dulu sudah pernah dibawa. Baik. Al-Ma'un ini jumlah hurufnya bismillah 112. Di sini ada catatan ya. Catatan huruf-huruf Al-Quran, surah-surah Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Subhanallah. Tadi Al-Ghasyiyah berapa tadi Imam? 378. Kalau campur dengan Al-Ma'un ini 112 49 dekat 500. Tambah suratul Ikhlas, tambah Al-Fatihah. Subhanallah. Kalau kita balik rumah dari masjid nanti baca contohnya surah-surah yang hafal ya, Al-Fatihah saja.
Al-Fatihah saja baca balik-balik dari masjid ke rumah. Kalau bacanya lancar dalam 1 menit dia boleh dapat 4 kali Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa hurufnya? 139. 139 huruf. Dalam semenit dia boleh baca 4 kali. Kali 4. Kemudian 10 menit dari masjid ke rumahnya. Kali 10 lagi. Begitulah cara meraih jannah. Itu yang disampaikan dalam khutbah Jumat. Bacaan Quran kira per huruf. 1 huruf 1 kebajikan. Bukan kira perkataan ya. Kalau zikir bukan Al-Quran dikira perkata. Contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah 1, walhamdulillah 2, wala ilaha illallah 3, Allahu akbar 4. Jadi 4 poin saja. Kalau Quran kira per huruf. Tadi imam bertahlil la ilaha illallah lepas salat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau diniatkan sebagai kalamullah karena itu ada dalam Al-Quran. Kalau niat bertahlil sebagai menyebut kalamullah, dia nanti kira per huruf. Hurufnya 12. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 12 huruf. 12 kali 10 120. Tengok ayat dalam surah Muhammad tentang la ilaha illallah. Tengok di sini halaman 508. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Patutnya bila kita bertahlil kita kena sebut fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak salah lah ya Latif ya Kafi dulu. Nanti fa'lam annahu la ilaha illallah. Halaman 508. Dulu biasa dengan almarhum Mullah Prof Harundin ya. Kalau beliau mau bertahlil dia mesti fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 12 huruf, 1 huruf 10, 120. Coba 1 menit nanti berapa dapat la ilaha illallah? La ilaha illallah. Mungkin 30. Boleh dapat 30 kali per menit atau lebih. Biasanya orang bertahlil dengan kelajuan sederhana biasanya dalam 5 menit dapat 300 tuh. Coba nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 5 menit biasanya dapat 300. Biasanya 15 menit dapat 1000 tuh. Duduk 15 menit. Kalau ada biasa kira pakai jam per menit. Nanti tidak payah pakai tasbih lagi, kira per menit saja. Nak 1000, oh duduk 15 menit. Nak 2000, duduk 30 menit. Kalau kita duduk sebelum berbuka puasa 15 menit, la ilaha illallah, dapat 1000. Subhanallah. 1000 kali 120. Karena 1 kalinya 120. 120.000. Begitu caranya. Itu yang dihimbaukan dalam khutbah Jumat. Baca Quran kira per huruf. La ilaha itu niatkan sebagai kalamullah. Kalau dia niat sebagai zikir biasa saja bukan kalamullah, lainlah nilainya. Niatkan sebagai kalamullah. Kalau boleh start dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita hafal ayat sampai akhir ayat 19 surah Muhammad ini lagi bagus. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niatkan sebagai kalamullah, niatkan ingin meraih zikir per huruf. Jangan lupa niat. Orang itu akan dinilai dengan niatnya. Kalau dia tak berniat, berarti tak ada ilmu. Beramal tanpa ilmu, apa nilainya? Itu maka perlu belajar. Fa'lam katanya.
belajarlah, ketahuilah. Fa'lam, timbalah ilmu, galilah ilmu. Fa'lam itu menyuruh belajar. Fa'lam itu menyuruh belajar. Fa'lam, ketahuilah. Artinya kita kena tahu. Berapa lama kita bertahlil tapi basic ilmunya tidak cukup. Pulangannya tidak cukup lah. Tidak cukup lah pulangannya. Oke, mulai hari ini sebelum sungkai, sebelum berbuka puasa, duduklah 10 menit, 15 menit, setengah jam sebelum berbuka, semuanya sudah settle, sudah siap semuanya. Jangan pikir lagi yang lain. Sekarang menunggu azan bersama Allah, bersama la ilaha illallah. Tidak mampu baca Quran, oke, tak apa, la ilaha illallah. Berniat, kita sudah 10 kedua ya. Berniat satu hari mau 1000 la ilaha illallah, malam 1000, siang 1000. Nanti 10 terakhir mau berapa? Mau 5000 satu hari? Coba target. Kalau tidak ditarget, nyasar nanti. Apapun tidak ada nanti. Kalau tidak ditarget semua nanti kucar-kacir. Ramai yang buat ruang kucar-kacir itu Samsung, Oppo. Habis kucar-kacir semuanya. Habis Ramadan dengan Samsung dan Oppo. Habis masa. Quran tidak, zikir tidak. Istighfar tidak, salawat tidak. Berniatlah 10 terakhir Ramadan, kalau boleh setengah jam saja satu hari pegang Samsung, time-time tertentu saja. Tertipu nanti. Tertipu. Kebanyakan Samsung itu media menipu. Media menipu. Di mana dikatakan, tengok dalam surah Munafikun ya. Kamu jangan mau ditipu katanya. Tengok surah Munafikun halaman 556. Kamu jangan mau hidup ditipu katanya. Halaman 55, bukan 556, 555. Tengok di sana ayat 9. Surah Al-Munafikun. Ya ayyuhallazina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai mereka yang beriman, Allah memanggil kita ini karena sayangnya, karena orang beriman itu mulia di sisi Allah, dipanggilnya macam sultan memanggil kita ini, wahai jemaah Masjid Salihin, kata ke bawah dulu contohnya. Wahai mereka yang beriman, kata Allah, la tulhikum, kamu jangan mau dilalaikan oleh harta, oleh handphone. Kamu jangan mau dilalaikan oleh harta dan anak pinak dari zikrullah, dari berzikir. Jangan karena Oppo, karena Samsung tidak berzikir. Jangan lebih banyak masa dengan media daripada dengan Al-Quran. Wa may yaf'al zalik, siapa yang demikian perbuatannya, fa ulaika humul khasirun, rugilah. Rugi bulan Ramadan. 10 kedua, 10 terakhir kita kena bertaubat banyak-banyak kepada Allah, karena menginsafi sebelum berakhir 10 terakhir kita kena siap-siap lah ya. Jadi tadi salah satu solusinya membaca surah-surah yang kita lancar. Kalau Fatihah saja, Fatihah berapa hurufnya tadi? 139. Oke, semenit dapat 4 kali. 10 menit 40 kali berarti. Nak pergi masjid baca Fatihah, balik masjid baca Fatihah. Asal ada masa space kosong, Fatihah. Niatkan sebagai ibadat, niatkan sebagai doa. Nanti malaikat tercangang tuh, wah haji ini 100 Fatihahnya satu hari, 200 satu hari. Fatihah itu doa. Fatihah itu doa. Ada dulu jemaah di Mekah, tuan guru cerita, almarhum, ada jemaah itu katanya bila jumpa dengan kawannya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Jumpa lagi satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Jumpa yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Maka digelar dia Haji Al-Fatihah. Oh, Haji Al-Fatihah katanya. Saya suka dengan dia, nanti mesti ambil Fatihah itu katanya. Dapat Fatihah nanti. Fatihah bukan untuk orang mati. Fatihah untuk orang hidup. Menghidupkan hati yang mati. Kalau kita pikir Fatihah untuk orang yang mati, salah mindahnya. Al-Quran untuk orang yang hidup, menghidupkan hati yang mati, menyembuhkan hati yang sakit. Al-Quran itu syifa, obat. Subhanallah. Tak apalah, ada kawan call, Assalamualaikum, Al-Fatihah. Ayo baca Fatihah dulu sebelum ngomong. Baca Fatihah. Kenapa? Ada meninggalkan? Fatihah itu untuk kita nih, yang masih hidup nih, Pak, supaya hati itu hidup. Supaya hati itu segar. Bukan untuk orang mati. Bolehkah, teman? Bukan tak boleh. Tapi basically untuk orang hidup, menghidupkan hati yang mati, menyembuhkan hati yang sakit, menyegarkan hati yang memang dia segar dengan baik. Jadi jadikan wirid kita Al-Fatihah. Nak pergi tamu, pergi mana-mana di jalan Al-Fatihah. Kalau perjalanannya 15 menit, contohnya kalau 1 menit dapat 4 Al-Fatihah, berarti 4 kali 15 adalah 60 Al-Fatihah. Nanti hidupnya akan berubah. Malaikat akan support dia. Setan iblis lari lintang bukan. Setan iblis takut dengan Fatihah itu. Setan iblis takut dengan Al-Fatihah kalau dibaca dengan penghayatan. Fatihah potensi dan aset. Suratul Ikhlas juga, 3 kul juga. Kalau tak dapat ayat-ayat surah-surah yang lain, fokus kepada surah yang dapat. Jangan lepas, jangan terlepas peluang, jangan terbiar. Ini tadi ya surah apa tadi? Ayo kita baca lagi surah Munafikun tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kita baca lagi ayat 9 tadi, halaman 555 travel 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan mau dilalaikan, dirintangi oleh harta kamu yang kamu pegang itu media sosial itu, media sosial orang beriman Al-Quran, media sosial Ahlul Jannah Kitabullah. Kalau media elektronik itu menjauhkan daripada Al-Quran, itu musuh berarti. Anda sudah terjebak, terpengaruh oleh musuh nanti kalau benda itu melalaikan hati daripada zikrullah. Subhanallah. Tadi malam sholat di bandar ya, ada jemaah tu, imam ini sholat tarawih ya, imam nak dekat ghairil maghdubi alaihim, dia masih pegang handphone, dia berdiri, masih main handphone. Bila imam nanti dah mau rukuk baru diletakkan handphonenya, baru Allahu Akbar dia. Ada tadi malam. Belakang imam lagi sholatnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahai orang beriman, kamu jangan mau dilalaikan, dirintangi oleh harta benda dan anak istri dari zikrullah. Patutnya harta benda itu merangsang untuk berzikrullah. Patutnya anak istri itu dibawa sama-sama berzikrullah. Jangan melalaikan, jangan merintangi. Wa may yaf'al dzalik, kalau demikian sifatnya lalai disebabkan harta benda dan anak istri, tidak sempat berzikir, faulaika humul khasirun, rugilah, rugi. Tidak ada orang yang mau hidup rugi ya, tidak ada orang yang mau rugi. Okey, kita nak lihat sedikit saja surah Al-Ghasyiyah tadi. Pertama kita dah lihat ayat terakhir tadi ya, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, artinya
semua manusia akan kembali kepada Allah, nanti Allah akan mengira. Allah akan kira nanti. Allah akan mikir, summa inna alaina hisabahum. Allah akan hisab nanti. Berapa umur, sepanjang umur buat apa? Masa muda buat apa? Berapa penghasilan? Kemana perginya? Berapa bil telepon satu bulan? Apa saja yang dilihat? Itu akan dikira nanti. Berapa bil elektrik di rumah? Kemana saja gunanya elektrik itu? Berapa minyak kereta seminggu sebulan, kemana saja? Ada pergi sembahyang subuh, akan ditanya nanti. Berapa biaya beli kereta, berapa biaya membangun rumah bangun besar, apa kerja penghuni rumah dalam rumah itu, akan ditanya. Berapa kereta di rumahnya, berapa modal beli kereta, kemana saja dibawa kereta itu, akan ditanya. Summa inna alaina hisabahum. Semua rekodnya sudah ada. Semuanya rekod sudah ada. Maka dikatakan dalam hadis, proses di hari kiamat itu bagi orang yang banyak masalahnya 50.000 tahun. 50.000 tahun di padang mahsyar berkira dengan Allah. Karena banyak masalah yang tak selesai. Itu maka Allah mengasih Ramadan supaya kita bertaubat kepada Allah, supaya kita buka lembaran baru, jangan lagi buat benda yang lewat itu lagi. Nanti bila orang sudah bertaubat dalam bulan Ramadan, case-nya akan tutup. Dan ditanya lagi, umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kira bersih. Seperti yang dikatakan dalam khutbah Jumat, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bersiam Ramadan dengan iman dan ihtisab, hapus dosa terdahulu macam baru lahir. Nanti di hari kiamat tidak ada lagi, bersih. Bila dihisab, wah ini Ramadan 1443, 2022 Ramadannya membasuh dosa terdahulu. Tidak dikira lagi. Itu maka Allah kasih Ramadan untuk kita merebut peluang. Dalam khutbah Jumat kemarin dengan memperbanyak tilawah. Dalam khutbah dibuat penekanan, tilawah itu dikira per huruf. Jangan buang masa. Jadi kalau hilang 5 menit contohnya kepada benda yang sia-sia, kalau dikalikan dengan Al-Fatihah, 5 menit sudah 20 Al-Fatihah. Itulah nilai kerugiannya. Na'udzubillah. Jadi kita ambil tadi 2 ayat terakhir saja surah Al-Ghasyiyah ya. Nah, ambil satu ayat pertama. Ayat pertama, hal ataka hadisul ghasyiyah. Nah, kita nak ambil ayat satu ni. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kalau makna literalnya, sudah sampaikah kepadamu berita hari kiamat? Artinya apa? Tahu tak hari kiamat itu macam mana? Ramai orang tak tahu, tak sedar. Kalau orang tu tahu hari kiamat macam mana, mesti ringan langkah ke masjid. Karena di antara yang selamat nanti di hari kiamat, pencinta masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Ahlul masjid, pencinta masjid. Di sana bukan dirinya yang mengurus dirinya, malaikat mengurus dia. Kuburnya jadi taman jannah, di padang mahsyar tidak masalah. Dalam hadis dikatakan insan yang taat bila berada di padang mahsyar nanti tempohnya katanya dalam hadis 1 kali salat fardu di dunia saja. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, kata Rasulullah, tempoh di hari kiamat itu 50.000 tahun, kata Rasulullah kepada sahabat. Wah, katanya batah juga. Alangkah lamanya masa itu, kata sahabat kepada Rasulullah. Sahabat risau, Pak. Sahabat bimbang, ya Rasulullah 50.000 tahun? Iya, kata Rasulullah. Wah, susah itu, kata sahabat. Kata Rasulullah, orang yang banyak kes tidak selesai. Orang yang menyelesaikan kesnya dalam bulan Ramadan bulan bertaubat, bulan berubah. Nanti lepas Ramadan dia ingin berubah, berniat dia di bulan Ramadan ini bulan taubat. Orang kalau sudah bertaubat, kata Rasulullah, proses dari kiamat hanya seperti 1 kali salat fardu di dunia, kemudian dia sudah sampai di jannah.
Subhanallah. Subhanallah. Kemarin pernah ditanya di mana ya? Di Belimbing. Kemarin kuliah subuh di Belimbing pagi kemarin. Tanya jemaah, satu kali salat fardu berapa menit? Katanya dalam 5 menit lah Ustaz katanya. Jangan laju sangat, jangan lambat sangat, 5 menit. Jadi 5 menit dah selesai. Lah selesai hisab. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Mereka semua akan kembali kepada kami akan berkira nanti dengan orang tu. Ingat. Jadi waktu ada sahabat membaca surah Ghasyiyah ini ayat 1, hal ataka hadisul ghasyiyah, menangis dia. Menangis. Dibacanya di malam hari, lepas Isya, duduk di rumah. Satu ayat saya diulang-ulangnya. Berjam-jam. Hal ataka hadisul ghasyiyah, nangis dia, berdoa dia. Tahukah kamu cerita hari kiamat itu macam mana? Nangis dia. Ya Allah. Ya Allah. Ingat diri, ingat keluarga. Sana tidak boleh membantu. Nak membantu sekarang, bawa anak ke masjid, bawa menantu ke masjid. Ayo baca Quran di rumah, berhalaqah, bertadarus keluarga di rumah. Itu cara menyelamatkan. Di sana nanti tidak ada lagi. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Allah bertanya. Yang bertanya itu Allah, yang ditanya Rasulullah, yang ditanya umat Rasulullah. Hal ataka, sudahkah sampai kepadamu hadisul ghasyiyah, cerita hari kiamat? Mesej tak sampai. Kalau mesej sampai dan bertempat di hati, ringan langkah ke masjid, ringan tangan pegang Quran, takut kepada dosa dan maksiat, tidak mau buang masa. Kalau mesej itu sampai, jemaah tadi baca ayat ini berjam-jam, malam hari di rumahnya, Rasulullah lalu di depan rumahnya. Rasulullah dengar, Rasulullah terhenti, terpegun. Baginda pun menangis. Baginda menangis mendengar jemaah itu muslimah ya. Jemaah muslimah. Coba macam mana rumah orang dulu ya, boleh dengar bacaan orang dalam rumah, di luar boleh dengar keluar. Macam mana rumah orang dulu tuh? Didengar oleh Rasulullah, Rasulullah mendekatkan telinganya ke pintu ke rumahnya, didengarnya. Yang di dalam menangis sambil membaca, Nabi Muhammad pun menangis sambil menjawab. Ini pertanyaan. Hal ataka hadisul ghasyiyah, yang ditanya Rasulullah, sudahkah sampai kepadamu cerita hari kiamat? Yang ditanya Rasulullah dan yang ditanya setiap umat Rasulullah, setiap umat Al-Quran yang mendengar dan membaca ditanya. Rasulullah menangis terharu, yang di dalam menangis terharu. Yang di dalam bertanya, yang di luar menjawab. Hal ataka hadisul ghasyiyah, kata yang di dalam, Rasulullah dijawab, di luar menjawab, na'am atani. Ya, sudah sampai kepadaku ya Allah ceritanya. Nah, cerita surah Ghasyiyah ini 90% atau 80% cerita hari kiamat. Sampai kepada ayat penghujung tadi, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Mereka semua akan kembali kepada kami, nanti kami akan berkira. Itu kita dah sebut dalam minggu lepas ya. Tangan akan bercakap, kaki akan bersaksi, telinga, mata, kulit badan lagi. Kulit badan semua melaporkan apa yang dibuat oleh Tuan punya badan. Akhirnya Tuan punya badan marah sama kulitnya. Kenapa dilaporkan semuanya, kata Tuan badan sama kulitnya? Itu dalam surah apa kemarin? Surah Ghafir. Kenapa kamu laporkan semuanya? Kata yang punya badan kepada kulit badannya, lima syahidtum alaina. Tengok semula ya, surah Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Ghafir, Fussilat, sesudah Ghafir tuh. Halaman 479. Dia pangkal ceritanya dari 478 sampai 479. Dalam ayat 479 di atas, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Tuan punya badan menanya kulit badannya, kamu kenapa banyak sangat laporan kamu ini? Semua dilaporkan. Yang tak pegang Quran dilaporkan, yang tak ke masjid dilaporkan. Kata kulitnya, qalu antakanallah.
Sorry lah Tuhan, Allah suruh ngomong loh katanya. Allah yang suruh cakap. Mana dapat bertindak, mana dapat mengelak. Semuanya dilaporkanlah. Kata kulit. Ini kita dah bicara dalam minggu lalu ya, tentang ayat surah Fussilat. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelasnya surah Ghasyiyah ini kita ambil satu ayat pertama dengan dua ayat terakhir. Ayat pertama menanyakan sudah sampaikah cerita hari kiamat sama kamu? Orang itu tak sampai berita kepadanya. Pertama dia tak dengar, kedua dia kalau dia baca Quran pun dia tak faham dan dia tak belajar. Mana sampai berita? Tak baca Quran, tak belajar. Mana sampai ceritanya? Berarti dia menyekat dirinya dari cerita hari kiamat. Quran sudah ada, tapi tidak didekati. Yang didekati benda-benda lain. Itu silap dialah ya. Yang jelasnya mungkin besok lusa kita akan sambung lagi surah Ghasyiyah ini. Seperti yang dikatakan tadi, barangkali dah berapa tahun ya tidak pernah dengar surah Ghasyiyah dibaca dalam solat subuh di Masjid Solihin. Itu maka kita tertarik ingin membahasnya. Mudah-mudahan Allah mendekatkan hati kita dengan surah ini dan surah-surah lain juga. Amin rabbal alamin. Jangan lupa setiap huruf nilainya 1 ekor unta besar gemuk ya. Mudah-mudahan kita meraihnya setiap pagi. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa anta ahkamul hakimin wa anta khairur rahimin. Ya Latif ya Khabir. Ultuf bima fina fima jarat bihil maqadir. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir wa yassir lana kullal khair wa hayyi lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna warham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma arham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat warhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur waj'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma ij'alil qur'ana 'azima hujjatan lana la 'alaina. Allahumma ij'alil qur'ana al-'azima hujjatan lana la 'alaina. Allahumma ij'alil qur'ana al-'azima hujjatan lana la 'alaina ya mujibas sa'ilin. Warzuqna al-firdausal a'la. Allahumma arzuqna al-firdausal a'la. Allahumma yassir lana al-firdausal a'la wa adkhilna al-firdausal a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin waj'al siyamana wa qiyamana imana wa ihtisaba. Allahumma ij'al siyamana wa qiyamana imana wa ihtisaba. Allahumma ij'al siyamana wa qiyamana imana wa ihtisaba ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.